Kesewenang-wenangan para pemimpin dan penguasa. Di atas bukit yang menghadap ke kota Mekah, Amir bin Said, pemimpin suku besar, berdiri dengan tangan disilangkan di dada, menatap kota yang berada di bawahnya. Dari jarak itu, ia bisa melihat pasar yang sibuk, pedagang yang terhimpit, dan anak-anak miskin yang berlarian mencari sisa makanan. Namun Amir tidak peduli. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah milik mereka yang kuat, dan mereka yang lemah harus tunduk atau menderita. Lihatlah, gumam Amir sambil tersenyum sinis. Orang-orang ini berpikir mereka bebas, tetapi sebenarnya mereka hanya pion dalam permainan kita. Hukum, keadilan, itu lelucon. Kekuatan adalah hukum sejati. Di bawah bukit, Hakam, seorang pedagang miskin, menatap ke arah Amir dengan mata penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa keputusan pemimpin seperti Amir bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu kata. Hukum jahiliyah tidak tertulis, dan keputusan sering diambil berdasarkan kekuatan atau favoritisme suku, bukan kebenaran atau keadilan. Di pasar, seorang pemuda kaya bernama Faris sedang berdebat dengan pedagang miskin yang berani menuntut haknya. "Kau tidak tahu siapa aku," teriak Faris. "Amir bin Said adalah pemimpin kita, dan ia pasti akan mendukungku." Pedagang itu menunduk, menahan amarahnya. Ia tahu bahwa menentang orang kaya atau kuat berarti mempertaruhkan segalanya, hidup, kehormatan, bahkan harta benda yang sedikit pun dimilikinya. Dunia jahiliyah bukanlah tempat untuk keadilan, itu adalah arena kekuasaan di mana yang lemah selalu menjadi korban. Di istana kecil Amir, suasana penuh ketegangan. Para pembesar suku duduk di sekeliling meja kayu besar, menatap Amir dengan hormat bercampur ketakutan. Mereka semua tahu bahwa keputusan Amir bisa membawa kemakmuran atau kehancuran bagi seluruh suku, tetapi keputusan itu selalu dipengaruhi oleh keserakahan, dendam, dan kepentingan pribadi. "Hari ini kita akan membagi tanah milik suku tetangga," kata Amir dengan suara dingin. "Mereka lemah, mereka miskin. Kita berhak mengambil tanpa memberi sedikit pun." Seorang pembesar tua bernama Ziyad menunduk, hatinya gemetar. "Tapi Amir, tanah itu milik mereka. Bukankah kita harus memberi peringatan atau mencari kesepakatan?" Amir menatapnya dengan mata yang menyala. "Hahaha, kelemahanmu memalukan. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa yang kuat berhak mengambil, dan yang lemah harus tunduk. Ingat itu, Ziyad." Ziyad menunduk lebih dalam, menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Ia tahu bahwa keberanian untuk menentang pemimpin hanyalah langkah menuju kematian atau kehinaan. Di lorong sempit kota, seorang ibu tua bernama Salma menatap anak-anaknya yang lapar. Ia tahu bahwa pemimpin suku, Amir bin Said dan bangsawan lainnya, tidak akan peduli pada nasib mereka. Setiap keputusan penguasa di dunia jahiliyah dibuat untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk rakyat. Seorang pedagang miskin, Ibrahim, berdiri di samping Salma dan berkata pelan, "Di zaman ini, kita bukan manusia. Kita hanya pion bagi mereka yang haus kekuasaan. Mereka menindas, mereka menertawakan kita, dan mereka menganggap penderitaan kita sebagai hiburan." Salma mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku selalu berharap ada yang akan menegakkan keadilan, tapi di dunia ini, harapan seperti itu hanyalah mimpi." Di rumah Amir, seorang budak bernama Hamid berdiri di sudut, menyaksikan majikannya menandatangani perintah yang akan merampas tanah dan ternak pedagang miskin. Ia ingin berteriak, menentang ketidakadilan ini, tetapi ia tahu bahwa dunia jahiliyah menuntut kepatuhan mutlak. Amir menatap Hamid dan tersenyum dingin. "Jangan menatapku seperti itu, budak. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa yang lemah harus tunduk. Tidak ada hati nurani, tidak ada belas kasihan. Ingat itu." Hamid menunduk, hatinya panas. Tetapi ia tetap diam. Ia tahu bahwa meskipun ketidakadilan ini menghancurkan hati dan jiwa banyak orang, melawan pemimpin hanya akan membawa bencana. Di pasar malam, suasana semakin tegang. Beberapa pemuda dari suku lain mencoba mempertahankan hak mereka, tetapi para pengawal Amir, dengan pedang terhunus, menakut-nakuti mereka. Dunia jahiliyah tidak mengenal pengadilan, hukum tertulis, atau peraturan yang adil. Segala sesuatu ditentukan oleh kekuatan fisik, intimidasi, dan ketakutan. Seorang pemuda miskin bernama Rafi menatap pengawal Amir, tangannya gemetar. Ia tahu bahwa jika ia menolak, ia akan dipukuli atau lebih buruk lagi, dihinakan di depan semua orang. Dunia jahiliyah memang sistem yang menakutkan, hanya yang kuat yang memiliki suara, dan yang lemah harus menelan kekalahan. Di malam hari,
Amir duduk di balkon istananya, menatap kota yang gelap. Lampu minyak di lorong-lorong pasar berkelap-kelip, suara tawa dan teriakan masih terdengar dari kejauhan. Ia tersenyum puas. Dunia jahiliyah memberinya segalanya, kekuasaan, ketakutan, dan kekayaan. Namun hatinya kosong. Tidak ada rasa damai, tidak ada kepuasan sejati, hanya rasa haus akan kendali dan pengaruh. Hamid, budak yang diam di sudut, menatap Amir dengan penuh kebencian tersembunyi. Ia tahu bahwa dunia ini tidak adil, tetapi satu hal jelas di hatinya, manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan dan penindasan. Suatu hari, cahaya kebenaran akan menembus gelapnya zaman ini. Di pagi berikutnya, di pasar, pedagang miskin dan rakyat biasa berbicara dalam bisik-bisik, menatap pengawal dan pembesar suku dengan mata waspada. Setiap langkah mereka dipantau, setiap kata yang terucap bisa disalahartikan. Dunia jahiliyah memang membuat rakyat hidup dalam ketakutan, suara mereka tidak dianggap, penderitaan mereka dianggap hiburan, dan keadilan hanyalah konsep yang hilang. Seorang ibu muda, Fatimah, menatap anaknya yang menangis karena kelaparan. Kita hidup di dunia yang kejam, bisiknya. Pemimpin kita mengambil apa yang mereka mau, tanpa peduli siapa yang menderita. Dunia ini penuh kesewenang-wenangan, dan kita hanyalah korban. Ibrahim, yang diam-diam mengamati, menulis lagi di kulitnya. Kesewenang-wenangan para penguasa jahiliyah bukan hanya kezaliman. Itu adalah cerminan dari kebodohan moral seluruh masyarakat. Hukum ditentukan oleh kekuatan, bukan kebenaran. Kehormatan diukur dengan kepatuhan, bukan keadilan. Dan hati yang peduli selalu terpinggirkan. Seiring matahari terbit, suara pasar semakin ramai, tetapi ketegangan tetap terasa. Anak-anak miskin menatap pedagang kaya dengan rasa iri, pedagang miskin menunduk takut, dan pemimpin suku menertawakan segalanya dari atas istana mereka. Dunia jahiliyah memang tidak mengenal belas kasihan, tetapi Ibrahim dan beberapa hati yang peduli tahu bahwa kebenaran akan datang, bahwa suatu hari, kesewenang-wenangan ini akan dipatahkan. Hamid menatap ke langit pagi yang cerah dan berbisik pelan, suatu hari, manusia tidak akan lagi tunduk pada penindasan ini. Suatu hari, hati dan akal akan menang atas kesewenang-wenangan. Suatu hari, cahaya Allah akan menembus gelapnya dunia ini. Di bawah bukit, Amir bin Zaid tertawa puas, tidak menyadari bahwa meskipun ia menguasai kota dengan ketakutan, dunia jahiliyahnya penuh kekosongan moral, kehancuran hati, dan penderitaan yang tak terhitung. Dan bagi mereka yang melihat dengan mata hati, keadilan sejati hanyalah sebuah harapan yang menunggu untuk muncul.